Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3 komunikasi data dan jaringan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil webinar teknologi 5G dan dampaknya pada komunikasi data dan jaringan. Kami kelompok 3 beranggotakan saya, Maria Angelina Handoko, lalu ada Faidatul Ella Astianingsih, dan Muhammad Farisi Dwi Pemadi. Next. Nah, latar belakang mengapa ada webinar ini. Webinar ini membahas potensi dan tantangan teknologi 5G dalam transformasi komunikasi global. Peserta akan memperoleh wawasan strategis melalui pemaparan ahli, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Topik utama mencakup peran 5G dalam ekosistem kota pintar dan telemedis, serta tantangan seperti keamanan cyber dan infrastruktur. Diharapkan webinar ini mendorong pemahaman mendalam dan kesiapan menghadapi era jaringan digital yang lebih maju. Next. Tujuan kegiatan ini ada 3, yaitu memberikan pemahaman tentang teknologi 5G, termasuk karakteristik, prinsip kerja, dan keunggulannya dibandingkan jaringan sebelumnya. Lalu mengidentifikasi dampak teknologi 5G pada komunikasi data dan jaringan dari aspek teknis maupun sosial. Lalu yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk mendukung adopsi teknologi 5G secara efektif. Nah, hasil kegiatan yang diharapkan dari webinar ini, yang pertama, peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip kerja, karakteristik, dan keunggulan teknologi 5G. Lalu terciptanya kesadaran akan dampak teknologi 5G terhadap komunikasi data dan jaringan di berbagai sektor. Lalu yang ketiga, teridentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi 5G melalui diskusi interaktif. Lalu, peserta mampu mengeksplor ide-ide inovatif untuk pengembangan solusi berbasis 5G, serta terjalinnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk mendukung pengembangan teknologi 5G yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farisi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut terkait alur kegiatan dari webinar kami. Ya, ini kami awali dengan menyusun panitia yang akan melaksanakan webinar kali ini. Dan setelah menyusun panitia, kami menentukan judul webinar. Dan setelah itu kami menyusun jadwal yang akan dilaksanakan. Dan setelah menentukan jadwal webinarnya, kami mempromosikan webinar tersebut. Setelah terlaksananya webinar, kami menindaklanjut webinar yang sudah dilaksanakan. Dan setelah itu maka kegiatan kami secara keseluruhan telah selesai. Dan kegiatan dari pra-webinar kami diawali dengan penyusunan materi webinar, yang mana kami mengembangkan materi presentasi berbasis data, hasil studi literatur, dan survei. Dan selanjutnya ada promosi webinar dengan mempublikasikan konten-konten promosi untuk menarik pendaftar mengikuti webinar kami. Dan kami buka pendaftaran. Pendaftaran webinar dilakukan menggunakan Google Form. Dan kegiatan webinar kami telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 pada pukul 19.00 WIB sampai selesai. Dan webinar ini dilaksanakan secara online menggunakan platform Zoom. Dan kegiatan webinar kami dihadiri peserta webinar telah memenuhi indikator capaian yakni 85% dari target responden pendaftar. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Faidatul Ela. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait kegiatan webinarnya, yang pertama ada penyampaian materi.
webinar oleh pemateri dan ada juga sesi tanya jawab dan diskusi beserta peserta webinar. Berikut izin saya play cuplikan kegiatan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan selamat datang pada webinar teknologi 5G dan dampaknya pada komunikasi, data, dan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faidatul Ela. Di sini saya sebagai moderator pada acara malam hari ini. Presentasi webinar ini disusun oleh kelompok 3 komunikasi data dan jaringan yang berisikan anggota dari Muhammad Farisi W. Permadi, Maria Angelina, dan saya sendiri Faidatul Ela. Tanpa berlama-lama, mungkin akan saya serahkan selanjutnya pembawaan materi dari pembicara yakni Maria Angelina dan Muhammad Farisi. Dipersilahkan. Pengaruhnya sangat luas, mulai dari komunikasi, industri, hingga kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita pahami bagaimana 5G mengubah cara kita terhubung dan berkomunikasi. 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler yang membawa peningkatan kecepatan, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan teknologi sebelumnya, atau 100 kali lebih cepat dari 4G. Nah, bayangkan Anda dapat mengunduh film berkualitas tinggi dalam hitungan detik dan melakukan streaming video tanpa buffering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farisi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak 5G pada infrastruktur jaringan. 5G sendiri membawa perubahan yang sangat besar dalam infrastruktur jaringan. Di antaranya, pertama, yakni perluasan fiber optik yang mana dibutuhkan jaringan saat ini dalam pengembangan. 6G itu diprediksi hadir sekitar 2030 dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada teknologi sebelumnya. Yang kedua, integrasi AI dan machine learning. Jadi semua perangkat semakin cerdas. Yang ketiga, ada hyperconnectivity. Ya, ini semua aspek kehidupan semakin terkoneksi. Yang keempat, adaptasi kebijakan dan regulasi, yang mana perlu pendekatan baru dalam keamanan digital. Tantangan yang perlu kita hadapi, seperti biaya tinggi, regulasi, dan keamanan. Di masa depan, kita juga akan menyaksikan perkembangan teknologi 6G yang bahkan lebih canggih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dan bersiap menghadapi perubahan digital yang semakin cepat. Mungkin sekian dari saya, sisanya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik teman-teman, itu dia webinar dan materi yang bisa disampaikan dari kita semua. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya dari teman-teman, silahkan. Ingin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Naila. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dalam ekosistem 4G, 5G ya, bagaimana langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah kebocoran data dan serangan cyber? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak. Di sini izin saya jawab ya. Jadi ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal yang dikhawatirkan oleh Kak Naila sebelumnya. Yakni yang pertama bisa menggunakan enkripsi data yang lebih kuat. Itu bisa menjadi kunci utama. Protokol keamanannya itu seperti end-to-end encryption yang akan memastikan data tetap aman saat berpindah antar perangkat. Yang kedua, peningkatan keamanan jaringan ini melalui network slicing,
yang memungkinkan segmentasi jaringan untuk memastikan layanan lebih aman dan tidak mudah disusup. Selain itu, bisa juga penerapan AI dan machine learning dalam mendeteksi ancaman cyber juga menjadi solusi yang penting. Yang terakhir, peran kebijakan dan regulasi yang ketat juga sangat penting. Pemerintah perlu melakukan penyediaan layanan telekomunikasi yang bekerja sama dalam menetapkan standar keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Naila. Apakah menjawab? Iya, menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga, Kak. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesimpulannya, 5G ini membawa revolusi besar dalam komunikasi dan infrastruktur jaringan. Teknologi ini memungkinkan inovasi di berbagai sektor, dari IoT hingga industri 4.0. Namun ada tantangan juga yang perlu kita hadapi seperti biaya tinggi, regulasi, dan keamanan. Dengan webinar yang telah kita adakan, kami berharap dapat memberikan sedikit wawasan bagi lingkungan sekitar tentang teknologi 5G. Di masa depan, kita juga akan menyaksikan perkembangan teknologi 6G yang bahkan lebih canggih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dan bersiap menghadapi perubahan digital yang semakin cepat. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.